Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Ngobrol Asik Diskusi Intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang kayaknya satu-satunya di kampus Unamin. Yaitu siapa? Bersama kita di sini Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Dwi Pratiwi Markus SH.MKN. Halo Bu Dokter. Halo Pak Fadli. Bu Dokter gak apa-apa ya? Saya panggil Bu Dokter ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman Gak apa-apa ya? biar lebih santai kayaknya Bu Dwi Iya, aja deh. saya punya tadi opening itu kan betul toh yang saya bilang satu-satunya yang ada di Unamin toh? Benar untuk saat ini, tapi harapannya ada 2. Jadi bukan Harapannya menjadi ada 2. satu-satunya ya. Jadi Satu- semoga ada berikutnya. Satu-satunya dan kayaknya dokter termuda nggak sih? Iya, Sampai hari ini ya? sampai hari ini maksudnya ini di mana nih? Skup Di mana Unamin. nih? Oh iya, kalau di Unamin alhamdulillah. Insyaallah adalah next berikutnya Pak Fadli mungkin. Amin. Saya sih enggak kayak. Ya kita doakan semua. Amin, ya. amin. Iya, saya juga mau lanjut kuliah tapi nanti. Ya, tapi amin dulu lah. Amin dulu lah. Doa dulu, niat dulu kan. Niat dulu. Sebelum kita membahas terkait prodi S2 Hukum Unamin, mungkin saya mau tanya tentang Ibu Kaprodi dulu, nggak apa-apa? Boleh. Boleh ya? Saya duduk di sini memang sudah siap untuk ditanya-tanya sih, Bapak. Jadi silakan. Siap. Dipuas-puasin aja. Background pendidikan sampai S3 itu gimana ceritanya sampai bisa dapat gelar doktor yang hitungannya tuh kalau saya bilang itu sangat mudah sekali. Maksudnya mudah dalam artian usia gitu. Oh iya. Usia segini Oh, tuh mudah sudah usianya ya, bukan bukan mudah. prosesnya ya. Bukan mudah. Oke. Bukan mudah, tapi muda, usianya masih muda tapi udah doktor. Oke. Apalagi cewek gitu. Iya sih. Aha. Titik tekannya sebenarnya di situ, apalagi cewek. Yap. Biasanya. Aha. Jadi saya S1, S2, S3 memang linear ilmu hukum. Oke. Kemudian saya menempuh S1 itu dengan jarak waktu 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun Oke. saya sudah wisuda. Aha. Kemudian jadi semester 8 itu saya udah nggak ada. Saya semester Oke, 3 iya, udah I see, wisuda. iya. Kemudian lanjut langsung ke S2 1,5 tahun, kan minimal 18 bulan tuh kalau S2. Iya, sama Jadi kayak saya tuh. ya saya mengambil range minimal tercepat itu saya Range ambil. minimal yang tercepat Iya. gitu ya. Kemudian setelah selesai 1,5 tahun di S2, Lanjut lagi. ada peluang. Jadi saya digeret sama dosen pembimbing pada saat itu, kamu harus lanjut S3 no. Gitu. Iya, Udah jauh-jauh dari iya. timur, perempuan, pulang harus bawa sesuatu yang berbeda katanya. Aha. Jadi langsung diarahkan untuk S3. Dan alhamdulillah prosesnya nggak mudah ya Pak Fadli ya. I see, paham. Prosesnya tuh tentunya air mata, keluar masuk rumah sakit, dan asam lambung, dan ya yang dirasakan anak-anak S1 level skripsi lah. Oke. Dan itu saya tempuh selesaikan dalam rentan waktu 3 tahun. Jadi Sabar. S1 3,5 tahun, oke. Itu yang paling cepat memang sampai sekarang ini standar kurikulum yang ada paling cepat 3 tahun, oke. S2 juga sama, 1,5 tahun 18 bulan, itu yang paling cepat juga. S3 itu dia minimalnya memang 3 tahun kah atau berapa? 3 tahun. Normalnya berapa? Ada yang lebih cepat loh, 2,5 2,5 tahun tuh udah bisa kalau dia by riset. Oke. Jadi 3 tahun itu sebenarnya sudah range setengah lah. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, udah tepat waktu. Oke. Nah, sabar. Berarti selama kuliah S1, S2, S3 itu dia punya, maksudnya tidak ada jeda sama sekali? Tidak ada. Dari SMA? Nggak ada. Aha, wah. Nggak ada jeda. Oke, sabar. SD 6 tahun. Ya. SMP 3 tahun, 9. SMA 3 tahun, 12. 12 tambah 8 tahun. Tambah 8 tahun. 12 tambah 8. 20 tahun. Iya. Sampai dapat gelar S3. Iya. Jadi saya wisuda, saya yudisium itu di umur 25. Jadi 20 tahun dari 25 SD. Tahun saya untuk sekolah. Jadi 5 tahun mungkin belajar berjalan ya. 5 tahun belajar jalan. Di umur 25 itu sudah yudisium S3? Ya, sudah.
Sudah selesai. Jadi Wow. masuk 26 baru wisuda. Karena usia saya kelahiran Januari jadi ya Wow. tua. 25. Wow, dan maksudnya wanita gitu. Itu luar biasa sih. Jadi boleh menitip pesan satu nggak nih Aha. untuk seluruh perempuan yang ada di luar sana? Yap, oke. Untuk adik-adik, teman-teman Ya. yang ada di luar sana khususnya perempuan Aha. yang ingin sampai di titik tertentu atau punya target tertentu itu Aha. banyak yang tanya bagaimana tips dan trik. Yap. Cuman satu, jangan pernah melibatkan perasaan dulu dalam proses akademik. Jangan melibatkan perasaan. Yes. Ya, itu kan kodratnya wanita ya. Ya, Ya. karena perempuan itu kalau sudah tersentuh perasaannya sudah hancur, Aha. itu logikanya habis. Habis juga hancur. Kemudian konsentrasinya blur. Jadi saya selalu bilang tantangan terbesarnya perempuan tuh itu. Mengurangi. Kalau saya pribadi sih tidak melibatkan laki-laki dalam proses pendidikan saya. Maksudnya saya mengurangi ini melibatkan perasaan itu dikurangi gitu ya dalam berkehidupan selama proses pendidikan. Bukan dikurangi, dihindari malah. Dihindari. Sebisa mungkin dihindari dulu. Karena nggak ada istilah mengurangi bagi perempuan tuh. Oke. Perempuan tuh kalau udah pakai perasaan nggak pernah setengah-setengah loh. Iya sih. Iya. Oke. Bagaimana? Setuju nggak nih para Setuju, bapak laki-laki nih? Setuju. Jadi mending cari amannya, menghindar dulu, fokus sama apa yang dituju. Kalau memang yang dituju studi ya udah. Make it clear dulu studinya. Oke. Nah, alma maternya dulu? Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sultan Agung Semarang, UIN. Bukan. Universitas Yayasan. Universitas Islam, sorry. Universitas Islam. Universitas Islam Sultan Agung. S2-nya juga sama. di situ. Sampai S3? Iya, karena pada saat itu dari S2 ke S3 saya mau bergeser ke universitas tetangga. Aha. Tetapi saya disuruh tunggu 6 bulan menyesuaikan masa studi. Oh, jadi saya berpikir impact yang saya dapat sama, outputnya juga insya Allah nanti sama, ya sudah, ngapain harus tunggulah. Berarti satu alma mater S1, 2, 3? Iya, dan itu S2 belum wisuda sudah duduk jadi mahasiswa S3 tuh. Begitu. Aduh, capek enggak tuh? Bukan capek sih, lebih kepada penat, tertekan aja sih, momen-momen dimana saya harus menyesuaikan cara berpikir saya dengan orang-orang yang mungkin 10-15 tahun pemikirannya di atas saya gitu ya. Jadi ada tertekannya. Berarti jadi mahasiswa S3 termuda pada waktu termuda itu? Banget. Jadi Termuda saya kalau banget. kuliah S3 itu mending saya datang paling awal. Karena kalau saya datang terlambat, saya harus salimin tuh tangan satu-satu teman-teman S3. Yang notabene ada yang seusia bapak saya, ada yang lebih tua dari bapak saya. Oke. Jadi mending datang duluan deh. Nah, makanya itu saya bilang satu-satunya yang kita punya di Unamin Ibu Dr. Dwi ini, karena satu-satunya ya dokter perempuan di Universitas Muhammadiyah Sorong. Lagi banyak yang progres kok. Iya, lagi sekarang juga lagi banyak yang progres. Nah, buat teman-teman perempuan-perempuan di luar sana, bagus Ibu Dwi dijadikan sebagai role model. Nah, boleh lah. Nanti ada Instagramnya kalau mau teman-teman cewek-cewek kasih bagi-bagi tips and trick kira-kira untuk sukses di bidang akademik sampai sejauh itu. Karena di sistem pendidikan Indonesia sekolah paling tinggi itu tidak ada lagi di atasnya S3. Dokter. Iya kan? Tidak ada lagi kan? Gak ada. Kalau profesor itu kan gelar akademik, gelar akademik, jenjang karir akademik, dan harus lewati dokter dulu. Iya. Jadi kalau sudah selesai dokter, ya sudah, itu sekolah paling tinggi, sudah tidak ada lagi di atasnya. Benar. Iya ya. Paling nanti sertifikasi dan segala macam ya. Benar. Tapi kalau untuk jenjang pendidikan S3 paling tinggi. Oke, teman-teman. Itu. Nah, kita masuk ke topik nih. Boleh. Kita masuk ke topik. Sekarang berarti posisinya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum ya? Iya, benar. Magister Ilmu Hukum. Nah, kapan nih yang Magister Ilmu Hukum di Unamin itu berdirinya kapan? Terbentuknya kapan? Prosesnya itu kita lakukan dari tahun 2022. Penguploadan pertama itu dilakukan di bulan Desember. Pengajuan pertama di 2020. Sorry, di 2020 awalnya tuh. Oh, 2020. Ya, jadi saya masuk ke Unamin Oktober. Kemudian saya progres untuk pendirian 2 bulan. Desember kita progres pertama. Kemudian
lebih dari 5-6 kali revisi selama Oke. 2 tahun berjalan 2022, 2021 sampailah di 2022. 2020, 2021, 2022 SK-nya turun. Berarti 2 tahun. terbentuknya itu Di di 2022, 2022. tepatnya di tanggal 26 Desember 26 2022. Desember 2022. Ya, SK-nya turun. SK-nya turun dan mulai beroperasi di situ. Ya, kita sudah langsung progres. Jadi Langsung progres. sebelum SK turun, kita sudah diminta untuk progres, ada progres. Aha. Jadi mungkin dari kementerian mau melihat penerimaan kita dan lain sebagainya, ternyata Oke. ada nih. Sudah ada. Sudah ada. Jadi alhamdulillah calon mahasiswanya sudah ada. Oh, oke. Pada saat SK-nya turun, langsung proses akademik berjalan. Langsung kuliah. Langsung. Jadi Oke. kita tidak menunggu-nunggu lagi. Iya. Nah, selama proses berjalan sudah kurang lebih 2 tahun ini, minat calon mahasiswa S2 kalau menurut Ibu nih khususnya di tingkat provinsi lah, kalau kita mau bilang lah ya, tingkat provinsi Papua Barat Daya tuh kira-kira menurut Ibu seperti apa? Jadi Untuk kebutuhan kebutuhan calon mahasiswa S2 nih. Jadi sebenarnya kalau kita bilang peminat itu saya harus bisa membuktikan dengan angka. Ya Kan? Dengan angka berapa jumlah, apakah ada kenaikan. Kalau kita bilang peminatnya banyak, meningkat, berarti kan harus dibuktikan dengan relevansi angka yang semakin naik nih. Alhamdulillah di angkatan pertama itu kita 16 mahasiswa dan itu semuanya terdaftar. Oke. Kemudian di angkatan kedua, jadi angkatan pertama itu tahun 2022. Kemudian angkatan kedua di tahun 2023. Angkatan pertama 2022 itu sejumlah 16 orang. Oke. Kemudian di 2023 angkatan kedua itu naik menjadi 20 mahasiswa. Wow. Sebenarnya 21, tetapi pertengahan semester satu orang mundurkan diri karena alasan sakit. Jadi akhirnya kami anggap 20. Jadi untuk saat ini 2 angkatan 2 tahun berjalan, total mahasiswa kami sudah 31 orang. Alhamdulillah. 31. Wah, itu kalau untuk jenjang S2 itu luar biasa. Sudah banyak ya. Sudah banyak sekali. Karena diperbandingkan dengan luar juga kita lebih banyak. Jangankan itu, Bu. Saya dulu satu angkatan, saya punya jurusan dulu di Jogja. Ini di Jogja, kampus besar. Satu angkatan berapa? 14 orang. Oh ya? Iya. Oh. 14 orang. Dan kita bisa melebihi itu di sini gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya kan kita bisa melebihi dari angka itu kan. Oke. Nah, memang saya mau tanya nih, kalau di Provinsi Papua Barat Daya lah, itu jurusan S2 hukum apakah cuman kita satu-satunya atau? Ya, kalau untuk Papua Barat Daya, alhamdulillahnya saat ini baru kita. Sampai hari ini baru kita. Sampai hari ini. Okay. Kalau di Papua sudah ada di Papua Barat sudah ada. Kalau untuk Provinsi Papua Barat Daya baru kita. Kita satu-satunya program magister hukum yang sudah terakreditasi ya. Sudah terakreditasi. Itu persoalan yang sering ditanya tuh, terakreditasi atau kelas jauh nih? Ya. Terakreditasi alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah bicara soal potensi calon mahasiswanya kan, kalau untuk dari segi proses pendaftarannya itu seperti apa, Bu? Tidak jauh berbeda dengan proses pendaftaran magister di universitas yang ada di Indonesia Barat. Karena memang untuk aturan main yang kita terapkan di S2 Unamin ini sama. Semuanya berkiblat pada aturan kementerian. Ya, yang memang matriks penilaiannya juga kita berkiblat ke sana. Jadi proses penerimaannya tentu ada pendaftaran, kemudian ada wawancara, tes potensi akademiknya juga, kemudian ada tes TOEFL, kemudian juga itu tes TOEFL. Karena kalau jurnal itu kan syarat kelulusan sih. Ya, I see. Paham. Nah, kalau misalnya saya posisikan diri sebagai orang awam ya, pertanyaannya itu kenapa sih saya harus lanjut S2? Kenapa harus lanjut S2? S2 hukum lah ya. Oke, begini. Jadi kalau menurut pendapatnya beberapa ahli, sama seperti pada saat itu Pak Anies ketika beliau menjabat menjadi Menteri Pendidikan ya. Beliau sempat mengeluarkan statement di salah satu forum mengatakan bahwa ada 3 bidang yang tidak akan hanyut oleh zaman, yang tetap akan terpakai.
Aha. Yang pertama dunia kedokteran atau medis. Oke, dunia medis. Yang kedua teknologi. Teknologi, oke. Yang ketiga hukum, salah satunya ilmu sosial. Oke. Jadi berangkat dari statement tersebut dikuatkan juga dengan pada saat ini kan kalau kita lihat kebutuhan akademik S1 itu sudah hampir setara dengan pendidikan yang sekelas sekolah menengah atas ya, untuk level grade jenjang karir ataupun nilainya ya. Jadi kalau dibilang kenapa harus lanjut studi ke program magister, tuntutan akademik sih Pak Fadli sebenarnya. Tuntutan akademik. Jadi jangan dibilang bahwa tuntutan karir tuh. Atau tuntutan jabatan tuh. Ya memang itu ada. Dan itu pasti rentetannya pertanyaannya nanti ke sana tuh. Apakah ini berpengaruh ke karir, ke pendidikan atau pekerjaan kan? Mengingat hukum ini kan salah satu ilmu yang dia masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Betul. Perbankan ada legalnya. Semuanya. Medis juga ada. Hukum jelas. Kedokteran juga ada. Oke. I see. Itu alasannya. Jadi memang kita harus semakin hari semakin mengupgrade pendidikan yang kita miliki. Nah, selanjutnya mungkin kalau misalnya kalau kita mau lihat, ini kan S2 hukum ini kan banyak nih. Di Indonesia Timur juga banyak, terus kemudian sekali. Tengah dengan barat. Keunikan dari S2 ilmu hukum Unamin itu apa? Oke. Ini pertanyaan seru. Kenapa pertanyaan seru? Karena ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan pada saat proses pengajuan. Jadi setiap universitas dan program studinya itu harus punya ciri khas, Pak Fad. Gitu. Nah, ciri khas yang kita miliki hari ini adalah khususnya program S2 hukum ya. Kita berupaya untuk menjadi unggul dalam keilmuan hukum adat dan agraria, dan itu adalah visi misinya kita. Hukum adat dan agraria. Oke, yang salah satunya menjadi menjadi banyak persoalan yang terjadi di tanah Papua. Benar sekali. Jadi harapannya kalau teman-teman ingin mencari kiblat hukum perdata, contohnya mungkin bisa mengkiblatkan pendidikannya pada Universitas Gadjah Mada ya. Mungkin Okay. Kalau pendidikan kalau magister hukum pidana mungkin bisa ke Undip. Jadi kalau mau mendalami ilmu hukum adat dan agraria itu bisa ke sini. Jadi dari seluruh Indonesia, skala nasional maupun internasional, kalau mau memperdalam mencari pengembangan keilmuan tentang adat dan agraria, harapannya Unamin menjadi satu-satunya universitas yang ada di Indonesia. Wow, saya sampai merinding loh mendengarnya loh. Saya sampai merinding. Satu-satunya menjadi kiblatnya universitas atau jurusan adat dan agraria. Benar. Wow, oke. Karena kita ini kan hidup di wilayah adat ya, Pak Fatih. Ya, I see. Kita mau menikah adat, tanah beli pakai adat. Terus apalagi ya, melahirkan juga seringkali masih ada adat istiadat yang dipakai, kubur ari-ari dan lain sebagainya itu masih ada tradisinya. Dan kalau misalnya diolah ke tesis berarti masih sangat luas ya peluang untuk bahasan-bahasan terkait itu ya. Jadi jangan kemudian dianggap fokus kita adat dan agraria kemudian kita tidak menyediakan jurusan lain. Jadi jurusan kita menyediakan 4 jurusan. Perdata, pidana, HTN dan HAN, kemudian yang menjadi ciri khas adalah adat dan agraria. Kemudian kenapa kita harus membuka 3 jurusan lainnya? Karena adat dan agraria ini tidak hanya fokus pada hukum adat saja, tetapi hukum berhubungan. Jadi orang perdata juga pasti bicara soal hukum adat dan agraria. HTN juga pasti bicara soal adat. Jadi memang semuanya ada korelasi yang mana fokus penyelesaiannya itu menyesuaikan ke dalam perspektif hukum adat. Oke, berarti prodi Magister Ilmu Hukum Unamin ini punya 4 bidang yang tadi ya? Punya jurusan yang kita tawarkan. Jurusan. Benar. Apa tadi? Adat agraria. Adat agraria yang menjadi ciri khas. Menjadi ciri khasnya kita, hukum adat dan keagrariaan. Kemudian perdata, hukum perdata, kemudian hukum pidana, HTN dan HAN. Wah, lengkap sekali ya. Waduh, saya kayaknya berminat. Bisa nggak sih? Bisa, masuknya nanti ke pidana atau perdata. Karena saya kan jurusan orang IT kan? nih. Oh iya, undang-undang ITE gitu ya bahas ya. Benar. Boleh. Itu masih banyak pasal karet itu. Benar, itu masih banyak pasal karet yang harus dikaji. Oke. Kira-kira nih,
kalau misalnya saya lanjut kuliah S2 hukum, manfaat apa yang pasti saya bisa terima gitu? Oke. Saya jawab dengan analogi. Ya. Mahasiswa kita itu ada yang S1-nya ekonomi, Ya. yang S1-nya bahasa Inggris, ada ya. yang S1-nya pendidikan, guru, kemudian lanjut S2-nya hukum. Kemudian ada juga yang teknik. Teknik ada. Oke. Kemudian ada yang matematika. Matematika. Artinya tidak harus S1 hukum saja untuk melanjutkan S2 hukum. Oke. Pak Fadli juga boleh nih kalau melanjut S2 hukum. Boleh ya. Manfaat yang didapatkan berdasarkan tracer yang saya lakukan kecil-kecilan ke mereka, 5 orang mahasiswa dari 31 jumlah mahasiswa terdaftar ya. Saya tanya kenapa mau lanjut S2 nih Pak, sementara S1-nya kan beda nih. Ya. Pertama yang dari teknik menjawab, Ibu banyak pasal karet di dunia saya. Saya bergerak di bidang desain. Kemudian ada yang namanya tipografi dan lain sebagainya, itu saya bisa dikenakan dan lain sebagainya. Desain dan lain sebagainya itu saya pernah kena kasus itu. Kemudian saya merasa diakal-akali dengan pengacara. Begitu. Itu satu. Jadi yang bersangkutan juga merasa saya harus membekali diri dengan ilmu hukum. Oh begitu. Kemudian yang dari matematika juga sama. Ibu saya pendidik, matematika dan pengajar sama nih. Ibu saya pendidik. Kita mukul cubit murid, kita dipidanakan, Bu. Gitu. Jadi lebih manfaatnya kepada pertama mungkin membentengi diri ya. Karena hari ini kalau tidak kita paham soal hukum, kita bisa menjadi orang yang kemudian dipelintirkan juga nih, yang tidak salah menjadi salah. Sudah menjadi hal yang tabu yang umum lah ya. Tapi tidak semua oknum penegak hukum seperti itu. Tetapi ada momen di mana memang kita harus paham hukum. Karena itu kembali lagi tadi, hukum itu merupakan semua lini kehidupan kita, Pak Fad. Iya. Ada istilah tuh bukan cuman melek teknologi, tapi kita melek harus hukum. melek hukum. Benar. Yap. Saya saja orang hukum, saya sebisa mungkin menghindari permasalahan hukum. Iya jelas sih. Karena saya tahu prosedurnya. Aha. Nah orang yang tidak tahu itu pasti akan cari gara-gara dengan hukum nih. Jadi manfaat yang pertama itu, pertama tadi mengembangkan akademiknya, keilmuan. Kemudian yang kedua menjaga diri sendiri lah. Oke. Supaya tidak terjebak dengan permasalahan sosial. Permasalahan hukum gitu. Benar. Ya. Oke. Wih itu berarti bermanfaat sekali. Iya. Maksudnya bukan cuman sekedar kayak jenjang karir yang membutuhkan ijazah S2 dan segala macam yang kita sudah tahu pada umumnya ya. Berarti itu lebih jauh dari itu. Oke. Kayaknya abis ini saya pergi ambil formulir S2 hukum ini. Bapak kan ketua admisi juga nih. Krek bocoran. Oke. Nah, Ibu kan dulu waktu S2 di luar sana itu 1,5 tahun selesai. 18 bulan ya. Apakah kurikulum itu diterapkan juga di sini? Oh jelas. Oh iya. Ya, jadi mahasiswa kita yang di angkatan 2022 itu insya Allah Juni sudah lulus. Saya ada lihat beberapa postingan kemarin, mereka sudah ujian tesis. Iya. Jadi kita makanya tadi saya sampaikan bahwa kita menerapkan aturan main yang sama dengan seluruh universitas yang ada. Berarti yang bukan cuma di luar ya, di UNAMI juga sudah menerapkan kayak gitu. Bisa. Normalnya S2 itu kan 2 tahun. 18 bulan minimal. Normalnya. Oh iya normalnya. Saya bilang normalnya kan di 12 di 2 tahun ya. Nah, dan tercepatnya itu bisa di 18 bulan. Jadi kalau teman-teman pengen baca aturannya tuh ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang peraturan pendidikan tinggi, itu ada tenggat waktu minimal masa studi S2 dengan minimal SKS yang harus ditempuh. Itu ada. Dan kita berkiblat ke situ. Jadi kita nggak buat aturan sendiri lah ya. Oke lah, kalau kita bicara soal kurikulum sudah sesuai dengan apa yang ada di luar dan bisa selesai selama 18 bulan dan itu sudah terbukti ada bahwa 5 mahasiswa 7 orang 7 ya? 6 sorry. 7 yang mendaftar, 6 yang berhasil. Yang berhasil kemarin maju sidang tesis. Ya. Oke. Nah, kalau
Oke, itu sangat luar biasa lah, salah satu loncatan yang mungkin ada di Papua Barat Daya ya khususnya ya. Kalau dari segi tenaga pengajarnya gimana, Bu? Kita kembali lagi ke aturan main yang memang seharusnya bahwa tenaga pengajar di program magister itu harus dengan kualifikasi pendidikan minimal doktor. Minimal S3 ya. Ya, jadi 5 dosen tetap prodi kami itu semuanya dengan gelar doktor. Sudah doktor. Dan semuanya ber-NIDN. Jadi tidak ada dosen dari luar yang kita ambil, semuanya dosen Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang home base-nya adalah Universitas Muhammadiyah Sorong. Berarti memang di Sorong ya? 2 di Sorong, kemudian 3 sering berkegiatan di luar. Tapi lulusan, kalau bicara soal lulusan, ini semua lulusan dari Indonesia Barat. Jadi bisa doktrin dari Indonesia Barat yang kita bawa untuk hukum perdata, HTN dan HAN-nya. Tapi kalau untuk adat agraria itu memang fokus kepada dosen yang punya praktek di sini lah. Praktek di sini, seperti itu. Nah, kalau saya mau mendaftar nih, itu kapan dan saya hubungi siapa nih? Pendaftaran itu ada 2 cara sebenarnya, Pak Fat. Kalau mau sederhana itu ke kampus saja langsung. Terus di samping gedung rektor itu kan ada gedung penerimaan. Oh iya, yang di sekretariat penerimaan mahasiswa baru di situ. Langsung ke sekretariat penerimaan mahasiswa baru, atau kalau mau langsung ke Fakultas Hukum juga boleh. Langsung ke Fakultas Hukum? Boleh, langsung ke Fakultas Hukumnya. Kalau DM Ibu langsung bisa juga? Boleh. ada Instagram, ada Instagramnya juga, akun pascanya juga ada kok. Pasca sarjana. Ada. Boleh lah, nanti habis ini dimasukin ya akun pasca, boleh lah. Tugasnya editor. Iya. Yang muncul di sini nih. Atau di sini. Mohon kerjasamanya. Ya, mohon kerjasamanya kakak editor. Nah, kalau berarti ini kalau mau dibilang kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Insya Allah sudah sama lah. Sudah sama ya. Sudah bisa bersaing lah. Kalau dari segi akreditasi nih. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Karena seringkali orang mau mendaftar tuh pasti ditanya akreditasi duluan. Iya, betul. Ibu, ini akreditasinya apa? Diakui atau tidak? Ini kelas jauh atau memang SK tetap gitu. Kita bukan kelas jauh. S2 Unamin ini memang kelasnya Unamin. SK-nya turun atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi sudah milik sendiri nih, sudah bukan kelas jauh lagi ya. Bukan apa namanya tuh ya, kayak kelas kerja sama antara universitas luar sudah dengan lagi. Kemudian akreditasinya alhamdulillah bersamaan selang 1 bulan dengan izin pendirian turun. SK-nya kita juga ada 2 tahun itu kita sudah diberikan akreditasi. Sudah terakreditasi baik, dan ini sedang dalam upaya untuk menjadi baik sekali. Tapi insya Allah secara ketentuan, penilaian dan apa segalanya sedang kami upayakan untuk terpenuhi menjadi baik sekali. Wow, saya tuh kemarin memang sudah sempat lihat dan maksudnya tahu juga prosesnya, tapi saya tidak tahu sampai sedetail ini dan ternyata bisa sekeren ini gitu. Mungkin orang melihatnya secepat ini kali ya. Iya. Nggak sadar aja kita di dalam yang berusaha memenuhi standarnya ini yang kadang. Dan kalau mau dibilang itu sematang itu persiapannya. Alhamdulillah ya. Dokumennya juga semuanya ada. Sudah ada. Betul. Ya, apalagi kan kalau mau dibilang ini jurusan S2 Ilmu Hukum. Masa dari secara legal standingnya itu kayak tidak jelas kan. Tidak mungkin sekali gitu kan. Tidak mungkin sekali tuh. Tidak make sense lah kalau ada yang mempertanyakan terkait legal standing dari jurusan S2 Ilmu Hukum. Lah sedangkan yang ngurusin ini semua orang paham hukum dan sudah pakar di bidang itu. Jadi memang legal standingnya kita prioritaskan. Minimal ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang diminta kita penuhi. Adapun hal-hal di luar daripada itu juga ngikut. Iya, yang pertama pasti. Aturan main dulu kita penuhi. Oke, luar biasa. Habis ini saya langsung ambil, boleh? Boleh. Oke. Boleh. Buat Pak Fat kayaknya saya bisa kasih korting nih. Nah, ini korting khusus prodi ya. Oke. Nah, kalau dari segi pembiayaan nih, kalau kita bicara nih, sabar. Kalau dari segi pembiayaan saya rasa langsung aja ya kontak ke bagian terkait ya. Boleh. Bagian penerimaan mahasiswa baru bisa atau langsung kontak ke Fakultas Hukum. Kalau mau informasi lebih lanjut soal penerimaan kayaknya harus sedikit berupaya klik. Nanti dari kakak editor masukin ke akun pascanya aja ya. Jadi kalau yang sudah penasaran dan kayak sebenarnya sih dari beberapa bulan yang lalu tuh banyak yang tanya saya, dibilang
wih di Unamin itu sudah ada S2 ya. Saya bilang iya sudah ada, silakan aja langsung datang. Nah dia banyak yang tanya-tanya saya gitu. Nah saya sampaikan kalau kita itu sudah punya S2 ilmu hukum gitu-gitu, dan saya sudah arahkan langsung ke kampus Fakultas. aja, fakultas gitu. Oke. Harganya nggak jauh-jauh kok Pak Fat. Jadi kita juga dalam menetapkan anggaran perkuliahan, anggaran akademik itu kita transfer juga. Ya jelas nggak lah. suka hati Ya, kan. ya, Meskipun mungkin dengan biaya operasional yang agak sedikit berat membengkak di sini, tetapi kalaupun ada selisih range-nya itu saya pastikan tidak jauh sekali berbeda dengan provinsi tetangga lah. Saya tuh kadang berpikir gini lah. Ini dari saya pribadi ya. Saya sudah merasakan kuliah di daerah Jawa itu seperti apa. Benar. Dan saya sudah rasakan kuliah di Papua itu seperti apa. Toh? Nah, kalau kita mau bicara perbandingan soal pembiayaan kuliah, kita di sini lebih murah. Fakta. Baru abis itu masih ada yang pertanyakan kok bisa semahal itu. Mungkin teman-teman bisa mengecek kampus-kampus swasta yang ada di daerah Jawa sana dan bisa dibandingkan sendiri. Benar. Iya kan? Kita dengan di Jogja saja itu kita selisih 1.500.000. Kita lebih di bawah. Iya. Itu yang saya kadang-kadang juga masih apa ya? Atau mungkin karena kurang informasi atau seperti apa. Mungkin. Dan itu yang saya rasakan dan ya saya tahunya begitu. Dan itu memang faktanya kayak gitu, teman-teman. Jadi apalagi kan ini kita boleh nih ngomongin ini. Boleh. Soal pembiayaan silakan. pendidikan yang lagi viral. Oh iya. Iya kan? Boleh, silakan. Dan, saya mau tanya kalau soal itu nih. Tanggapan Ibu terkait pernyataan yang mengatakan bahwa jenjang pendidikan setelah SMA itu adalah kebutuhan tersier. Wah, agak gimana ya? Ini ditempatkan di kebutuhan tersier ya, sudah bukan sekunder lagi ya. Nah, itu. Ini kalau tersier ini berarti sudah opsional banget ini. Jadi ada juga statement yang mengatakan bahwa yang mau melanjutkan studi ke jenjang kuliah itu hanya orang-orang yang mampu. Ada statement gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri kalau nggak mampu. Iya. Kalau menurut Ibu yang sudah menjalani S1, 2, 3 nih? Bukan butuh hanya orang-orang yang punya jabatan sih Pak. Kita butuh orang yang punya ilmu. Banyak orang bergelar tapi nggak berilmu itu juga banyak. Jadi kalau orang yang bilang biaya pendidikan itu mahal nggak usah dilanjutkan apalagi di posisi tersier, itu pengen saya kutik telinganya aja dikit gitu. Saya sih kalau saya sangat setuju Bu, saya sangat setuju. Ini agak dibatasin ini statementnya karena ini berkaitan dengan statement pemerintah. Kalau saya sih bilangnya gini. Pendidikan itu adalah salah satu investasi jangka panjang yang dan itu sangat yang saya selalu bilang. Penting. Benar. Kita harus sangat penting untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Benar. Iya kan. Jadi saya sering bilang sama mahasiswa saya khususnya perempuan, pada saat kuliah itu saya lebih baik beli buku daripada beli make up. Wow. Oke. Karena prinsip saya kamu berilmu itu dimanapun kamu duduk kamu dihargai. Iya. Jabatan itu sementara, tetapi ilmu itu selamanya. Sampai dibawa meninggal. Jadi kalau kalian menempatkan pendidikan di posisi tersier itu kayaknya saya menjadi orang yang berada di barisan penentang dan pendebat soal itu. Iya, saya juga setuju. Kan saya sering mendengar pertanyaan kenapa sih harus kuliah? Ya. Nah, itu tuh pertanyaan itu. Dulu mungkin kalau ditanyakan ke saya itu saya masih belum bisa jawab, tapi kalau sekarang ini mau ditanyakan kenapa harus kuliah, itu jawaban yang menurut saya pribadi dan itu seharusnya masuk akal dan masuk di orang lain itu adalah ya pendidikan itu adalah salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting untuk kita miliki dan akan sangat memperbesar peluang hidup Anda jadi lebih baik. Benar. Karena itu saya rasa. Kita beli iPhone, kita beli HP aja pasti kita milihnya yang iPhone kan, kadang kan. Yap, itu dia. Jadi Anda maksudnya gini loh, ada yang ini kalau kita mau bahas sebenarnya panjang sekali. Panjang. Ada mungkin sedikit ya, saya minta waktu bagi teman-teman di editor. Ada yang bertanya gini, kenapa saya harus kuliah? Wong orang-orang yang nggak misalnya sesukses yang sekarang, let's say siapa? Susi Pujiastuti, let's say kemudian Bob Sadino. Ya, let's say. Oke. Pertanyaannya satu.
apakah Anda yang ada di yang ada di teman-teman yang di luar sana itu punya kesempatan yang sama dengan beliau-beliau yang Betul. sudah jadi sekarang? Apakah bersedia melewati proses yang sama dengan mereka? Dan apakah misalnya kita bisa membandingkan secara mayoritas Benar. bahwa orang-orang yang seperti itu kan bisa dihitung jari. Benar. Masa Faktor kita keberuntungan juga berlaku di situ. Masa kita mau memayoritaskan? Betul. Memayoritaskan dengan pola pikir yang sama. Dengan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk bisa punya kesempatan yang sama seperti mereka? Yang kalau menurut saya pribadi, jalan satu-satunya yang paling masuk akal itu pendidikan. Benar. Iya kan? Kalau menurut Ibu? Saya sepakat. Ya? Nah, kalau saya nggak sepakat, ngapain saya kuliah sampai S3, Pak Fat? Di momen orang lagi pacaran, galau-galauan, saya pusing mikir tugas saya itu karena target. Saya berpikir begini, kalau saya sih, kalau kamu dikasih kesempatan untuk belajar hari ini, agar tidak menjadi orang yang bekerja di bawah telunjuk di kemudian hari, itu yang harus diambil. Karena kalau tidak memiliki ilmu, pada akhirnya kamu akan bekerja dengan fisik. Jadi pada prinsipnya begini, penting dan tidak penting itu juga kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau saya berpikir bahwa saya ingin merdeka atas diri saya sendiri, dan cara saya untuk memerdekakan diri saya adalah dengan saya memiliki ilmu. Pendidikan. Maka saya punya independensi. Saya harus seperti apa, bagaimana, saya paham aturannya seperti apa. Maka saya tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terdistract, tidak gampang dibodoh-bodohi sama orang. Banyak pejabat kita yang hari ini sekelas pejabat juga akhirnya jadi korban politik dengan dijadikan kambing hitam terhadap korupsi gitu kan, karena tidak tahu aturannya dan lain sebagainya. Jadi saya memilih untuk berinvestasi dengan ilmu agar saya menjadi orang yang merdeka. That's the point. Investasi pendidikan untuk menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Ibu Dr. Dwi Pratiwi Markus, SH MKN 2024. Iya. That's my quotes. Jadi quotes ya. Oke. Ini kalau kita tidak akhiri kayaknya obrolan ini bisa berjam-jam dan kayaknya memang panjang sekali ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak. Atas waktunya, kita sudah bincang-bincang banyak dan semoga sih teman-teman di luar sana bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan ini dan ayolah kuliah lah. Betul. Itu serius kuliah. Saya dengan kuliah saya bisa merubah saya punya kondisi hidup. Taraf level kehidupan mungkin ya. Iya, semuanya dari segi faktor pemikiran, dari segi lingkungan, dari segi aspek sosial dan segala macam. Itu sangat-sangat berpengaruh. Benar. Baik, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Dr. Dwi sudah mampir di studio kita yang begitu sederhana ini. Tapi luar biasa menenangkan dan adem sekali, Masya Allah. Luar biasa. Sehat-sehat Ibu, semoga aktivitasnya lancar, diberikan kelancaran. Amin ya Allah. Oke, baik teman-teman, mungkin itulah tadi diskusi kita bersama Ibu Dr. Dwi Pratiwi Markus, SHMKN, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong atau UNAMIN. Nah, saya sampaikan ke teman-teman jangan ragu kalau untuk mau lanjut studi S2 khususnya ilmu hukum, jangan ragu untuk pilih UNAMIN. Mungkin itu saja, cukup sekian. Oke, satu lagi jangan lupa follow and subscribe semua sosial media yang dimiliki UNAMIN Official. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next episode. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.